Kajian Islam. Membaca tafsir dari surat Al-Fatihah, dan saya merujuknya kepada kitab Umdatut Tafsir, ringkasan dari tafsir Ibn Katsir. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa hiya makkiyah, bahwasanya surat Al-Fatihah ini surat makkiyah. Apa itu makkiyah? Makkiyah adalah surat-surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi semua surat yang surat tersebut turun kepada Nabi dan suratnya itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka surat tersebut dinamakan Makkiyah. Walaupun turunnya di luar kota Mekah. Adapun Madaniyah, surat-surat Madaniyah artinya surat-surat Madinah secara tekstual. Akan tapi maknanya ataupun ta'rifnya, definisinya, surat-surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Walaupun ketika Nabi mendapatkan satu surat ataupun satu ayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Apabila surat itu turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka dinamakan surat Madaniyah. Apa contohnya, ikhwan? Surat apa? Surat apa? Surat yang turun kepada Nabi di kota Mekah, akan tapi dinamakan surat Madaniyah. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari tasyrik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji pada tahun 10. Ibadah haji di mana? Di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Mina. Maka ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para ulama mengatakan ini Makkiyah? Tidak. Mengatakan apa? Madaniyah. Begitu juga ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayatnya adalah Madaniyah walaupun turunnya di Arafah, di Mekah. Karena sesuai dengan definisi yang sudah kita sebutkan, semua surat ataupun ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi hijrah maka disebut Madaniyah. Adapun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah disebut Makkiyah. Adapun ciri-cirinya tadi ayat-ayatnya pendek, kemudian membahas tentang tauhid uluhiyah, membahas tentang bahwasannya berhala-berhala dan sembahan-sembahan selain Allah tidak mampu dan memiliki mudarat dan manfaat kepada penyembahnya. Kemudian berapa jumlah ayatnya? Ada 7 ayat tanpa ada khilaf sedikit pun. Adapun nama-namanya maka berbilang lebih dari satu nama. Yang pertama namanya seperti yang sudah kita kenal Al-Fatihah. Karena dalam mushaf yang kita baca sekarang atau yang kita buka sekarang, maka Al-Fatihah adalah pembuka, sehingga dinamakan dengannya sebagai Al-Fatihah. Begitu juga dalam solat kita pun membuka dan mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ketika menyusun Al-Quran
pada zaman Utsman bin Affan sehingga dinamakan sebagai mushaf induk, mushaf rujukan, maka menarah surat Al-Fatihah di awal surat sehingga dijadikan dan dinamakan dengan Al-Fatihah. Nama yang lainnya apa ya ikhwan? Ini bisa jadi murojaah. Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya adalah induk. Karena dinamakan Ummul Kitab liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanatuhu. Karena makna-makna Al-Quran semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Semua makna dan kandungan Al-Quranul Karim maka semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kandungan Al-Quranul Karim apa ikhwan? Ada 3. Apa kandungan Al-Quranul Karim? Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Fatihah semuanya membahas tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang hukum-hukum pun terdapat dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam Al-Quran juga ada tentang akhbar, tentang kabar-kabar, tentang kisah-kisah. Maka itu pun dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada orang-orang yang terdahulu yang mereka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesesatan. Walaupun kedua-duanya sesat dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya adalah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Darqutni, beliau bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan wa hiya 7 mathani wal Qur'anil azim. Wahia ummul kitabi wa fatihatul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan surat Alhamdu ataupun Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan salah satu namanya adalah Sab'ul Mathani. Belum kita sebut. Sab'ul Mathani adalah salah satu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 yang berulang-ulang. Maka salah satu makna 7 yang berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah senantiasa kita ulang-ulang dalam salat kita. Wal Qur'anul Azim, dan surat Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'anul Azim. Sama maknanya seperti Ummul Kitab karena kandungan Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Fatihah. Wa hiya Ummul Kitabi wa Fatihatul Kitab. Dan surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab dan Fatihatul Kitab. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama dari surat Al-Fatihah di antaranya salat. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat di antaraku dengan hambaku dengan dua bagian. Kemudian Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin,
Artinya salat yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah adalah surat Al-Fatihah. Karena apabila seorang salat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka dikatakan oleh Rasulullah fahiya hidaj, salatnya kurang, salatnya tidak diterima. Kemudian ada pembahasan bagaimana tentang salat makmum. Apakah membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak? Disebutkan khilaf di dalam pembahasan ini, maka pendapat yang sahih lagi kuat adalah apabila salatnya adalah salat sirriyah, maka makmum membaca surat Al-Fatihah. Adapun apabila salatnya adalah salat jahriyah, maka makmum tidak membaca, akan tapi mendengar dan menyimak dari bacaan-bacaan imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza qara'a fa ansitu. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila bertakbir maka takbirlah. Dan apabila imam itu membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya, fa ansitu, hendaklah mendengar akan tapi bukan bengong. Mendengar bukan lari kemana-mana, bukan, akan tapi apa? Menyimak dari bacaan yang dibaca oleh imam tadi. Apa bacaannya, sehingga ketika dia mengerti apa yang dibaca oleh imam dan memahaminya, lebih-lebih memahami tafsirnya, maka akan lebih menjadikan dia khusyuk dalam salatnya. Kemudian keutamaan surat Al-Fatihah. Tadi berapa namanya ikhwan? Ditulis enggak? Berapa tadi? Ada 3 ya. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Quranul Azim 3. Kemudian Sab'ul Mathani 4. Dan dalam kaidah orang-orang Arab, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ketika banyak nama yang berkaitan dengan satu hal, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang mulia, lagi hal yang dikagumi. Sehingga banyak, ada yang menamakannya syifa, ada yang menamakannya ruqyah. Karena Rasulullah mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Siapa yang mengabarkan kepada engkau bahwasanya ini adalah ruqyah? Banyak nama menunjukkan akan keutamaan hal tersebut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika mengagungkan tentang hari kiamat, hari dibangkitkan manusia, setiap jenjang dari hari kiamat ada namanya. Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, Zalzalah, semuanya adalah berkaitan dengan hari kiamat, karena ini adalah perkara yang besar, sehingga diingatkan manusia tentang hal tersebut. Kemudian keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla. Beliau menceritakan, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibu hatta sallaitu fa'ataituhu. Saya suatu ketika salat sunnah, kemudian Rasulullah memanggilku. Kemudian saya lebih mengutamakan salat sunnah. Maka begitu saya datang, Rasulullah menegur saya. Ma mana'aka an ta'tiyani? Apa yang menghalangi engkau untuk mendatangiku? Maka Abu Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, saya tadi salat sunnah. Maka kata Rasulullah, alam yaqulillahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah, penuhilah Rasul apabila Allah dan Rasul menyeru kalian. Karena apa yang diseru dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul, yuhyikum, akan memberikan kepada kalian kehidupan yang hakiki. Artinya Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak memenuhi panggilanku? Padahal Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman
untuk mendatangiku apabila saya memanggilnya. Artinya apa? Memenuhi panggilan Rasulullah adalah wajib. Sedangkan salat sunnah, walaupun itu sunnah, tapi apabila ada yang wajib, maka lebih dikedepankan dari perkara yang sunnah. Dicontohkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhis Shalihin ketika beliau membahas kisahnya Jureij. Kisahnya Jureij yang dipanggil oleh ibunya. Jureij dipanggil oleh ibunya, "Wahai Jureij." Maka Jureij mengatakan, "Ibuku ataukah salat?" Maka Jureij lebih mengutamakan salat. Sampai berikutnya dipanggil lagi, Jureij pun mengatakan demikian. Kemudian sampai yang ketiga, sampai ibunya marah. Sehingga beliau mengatakan, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila seorang dipanggil yang panggilannya itu sifatnya wajib, kemudian dia dalam ibadah sunnah dan dia mengetahui yang memanggilnya itu apabila dia tidak memenuhinya maka dia akan marah, maka dianjurkan untuk dia memberi tanda terlebih dahulu. Apabila dalam salat ia tandakan bahwasanya dirinya lagi salat. Seperti apa? Bisa takbir ketika kalau ruku ataupun bacaannya dilantangkan. Tapi apabila masih memanggil saja maka hendaknya diputus ibadah sunnah tersebut. Misalnya kita seorang anak dipanggil oleh orang tua. Apabila orang tua memanggil terus menerus dalam salat, kita tinggalkan salat kita. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, kita tinggalkan. Karena ini adalah perkara yang lebih wajib. Ada akhwat di sini? Enggak ada. Atau bisa antum kabarkan kepada istri yang ada di rumah ataupun putri-putri antum. Begitu juga ketika seorang istri dalam ibadah sunnahnya, baik salat ataupun tilawatul Al-Quran ataupun puasa, ketika dipanggil oleh suaminya, maka hendaklah ditinggalkan itu semua. Walaupun harus dengan perincian yang telah dirincikan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi. Apabila dikabarkan terlebih dahulu terutama dalam salat dengan memberikan tanda tapi masih dipanggil lagi, maka diputus salatnya kemudian datang kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Saya akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Maka Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla mengatakan, "Fa'akhadha biyadi." Kemudian beliau memegang tanganku. "Falamma arada an yakhruja minal masjid." Maka ketika beliau akan keluar dari masjid, maka Abu Sa'id mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan bahwasanya engkau akan mengajarkan kepada saya surat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim?" Ini menunjukkan bahwasanya salah satu cara untuk mengajarkan ilmu, menjadikan orang yang diajar supaya lebih penasaran lagi. Rasulullah bisa di masjid kemudian mengabarkan, dan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati para sahabat, pastilah mereka mengatakan alar ra'si wal ain. Kami mendengar dan kami patuh, dan senantiasa perkataan Nabi di pelupuk mata para sahabat. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana metode yang benar dalam memberikan ilmu sehingga ilmu tersebut meresap dan dipahami oleh orang yang didengar. Kajian Islam.